Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa muqaddibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usuli wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa aqrabul asabati. Oh ya, mumpung ingat besok apa pengajian Palimo ya, Palimo Tembesi. Wa aqrabul asobati, dan adapun paling dekat-dekatnya asobat. Asobah itu bagian yang sudah dibagi, masih ada sisa. Wa fi badinusi, dan di sebagian redaksi wal asobatu, dan adapun asobah. Wa uridu, dan menginginkan siapa saya biar dengan yang dimaksud asobah itu man orang-orang. Laisa, yang tidak ada itu lahu bagi orang tersebut apa halun, keadaan taksibuhu, yang membagi apa membagi siapa manhu kepada bagian sahman, dengan bagian muqaddaron yang sudah dikira-kirakan, sahma muqaddarin, kepada bagian yang sudah dikira-kirakan, minal majmu'i, dari kumpulan, alal turisihim, atas kewarisan mereka. Jadi yang disebut asobah itu ibaratnya itu gini. Jadi barang-barang ini sudah dibagikan, ada yang sepertiga, nanti setengah, separuh, segala macam. Lah itu nanti kok ahli warisnya kurang, kan ada sisa gitu loh. Maka itu disebut sisa dari itu, pembagian itu disebut namanya asobah. Lah orang-orang yang mendapatkan asobah itu diterangkan di ini nanti. Wasabako, dan sudah lewat apa bayanuhum, keterangannya orang yang mendapatkan daripada bagian di depan kemarin. Kalau laki-laki ya 10 kemarin, kalau perempuan 7. Itibaro, yang sudah dikira-kirakan apa asahmu bagiannya, kalau taksibi, di dalam keadaan atau ketika ada asobah. Lihat kula, supaya masuk siapa al-abu, bapak, wal jaddu, dan kakek. Fa'in nalikuli minhuma, karena dari tiap-tiap keduanya itu sahman, mempunyai bagian muqaddaron yang sudah ditentukan atau sudah dikira-kirakan, fi ghairi taksibi, di dalam selain masalah asobah. Suma ada, lalu menghitung siapa musonifu kiya musonef al akribiyati, golongan kerabat, fi qaulihi, di dalam dawuhnya kiya musonef. Orang-orang yang nantinya bisa mendapatkan asobah, andaikan kok saham pembagian itu berlebih. Yang pertama yaitu al-ibnu, anak laki-laki. Suma ibnahu, lalu anak laki-lakinya anak laki-laki. Sumal abu, lalu bapaknya si mayat. Suma abu, lalu bapaknya bapak, kakek. Sumal akhu, lalu saudara laki-laki. Lil abi, yang sebapak. Wal ummi, dan seibu. Jadi kalau di Arab itu atau di negara Islam itu biasa saudara itu tunggal pak, tunggal mak. Nah, itu biasa. Orang nikah 1, 2, 3 itu biasa. Jadi jangan kaget kalau ada keterangan seperti ini ya. Yang tidak biasa tuh di tempat kita Indonesia wae. Istri 1 tok, nah, itu kan. Orang mu'alif rahimahullah. Itu karena kalau 2 yang belum telat kan gitu. Belum telat itu tadi, kena marah bininya tadi. Walal mu'alif rahimahullah. Sumal aku, lalu saudara wal umu, dan ibu. Sumal aku, lalu saudara laki-laki lil abi, yang sebapak. Suma ibnul akhi, lalu anak laki-lakinya saudara laki-laki lil abi, yang sebapak. Wal umu, dan juga ibu. Suma ibnul akhi, oh gini. Ya. Suma ibnul akhi, lalu saudaranya, lalu anak laki-lakinya saudara laki-laki lil abi, yang sebapak, wal ummi, dan seibu, nah, gitu loh ya. Suma ibnul akhi, lalu anak laki-lakinya saudara laki-laki
lil abi yang sebapak mae beda ila akhirih hingga sampai ke akhirnya diperinci sendiri nanti. Wa qauluhu dan dawuhnya Kiai Musonef sumal ammu lalu paman. Kalau pakai ain itu berarti paman yang dari bapak ya, saudara bapak ya. Kalau apa namanya kho pakai kho itu berarti paman yang dari ibu itu. Di sini berarti yang dimaksudkan paman yang dari bapak, saudaranya bapak gitu ya. Ala hadza tartibi atas inilah runtutan. Setelah itu suma ibnahu lalu anak laki-lakinya paman. Fayak dimu maka didahulukan siapa al-amu paman. Lil abawa ini yang semak sebapak atau sakik ya. Paman yang semak sebapak, mak bapaknya satu itu. Enggak yang saudara tiri maksudnya gitu. Sumalil abi lalu yang sebapak. Suma banul ami lalu anak laki-lakinya, anak-anak laki-lakinya paman. Kadalika demikian juga. Seterusnya. Suma yakdimu. Suma yuqaddamu maka lalu didahulukan siapa al-amu paman, siapa amul abi pamannya bapak. Minal abawa ini dari kedua orang tua. Jadi andaikan kok anak segala macam nggak ada sehingga warisan tuh sampai paman ya kan, maka sampai seperti ini jadinya gitu loh, paman yang sebapak. Minal abawa ini dari kedua orang tua. Suma minal abi lalu dari sebapak tok, paman yang saudara bapak yang sebapak tok. Suma banu huma lalu anak-anak mereka, anak-anak paman yang dari bapak tadi. Kadalika demikian seterusnya. Suma yuqaddimu maka lalu didahulukan apa amun paman al jaddu yang dari mbah. Amul jadi, oh pamannya mbah. Jadi sampai apa itu namanya? Kalau di negara-negara apa itu biasa. Kalau di sini kan gini. Di sini nikah umpama. Pak Rozak kan umur berapa Pak Rozak? 18 terbalik. Umur 80 umpama 80 betul ya kan? Kalau di daerah negara Islam ya, itu biasa orang umur 80 tahun mendapat istri umur 9 tahun, umur 15 tahun, itu biasa. Kalau kita di Indonesia kan kena apa? Kena HAM, bukan kena apa? Kena HAM. Selain luar biasa ya kena HAM tadi ya. Itu masih begitu. Jadi dan sebaliknya ya, ada anak-anak masih umur umpama 13-14 menikah, dapat perempuan 80 tahun segala macam, itu biasa. Kalau di negara-negara seperti itu gitu. Kalau kita kan aneh, ya kan? Apalagi kalau kata Bang Firman, apa enggak keracunan katanya kan gitu. Kalau masuk keracunan tanpa entahlah, pokoknya cari sendiri. Itu biasanya pada ngomong begitu saya pernah dengar ya kan itu. Orang denger aku masa kena ustadz kalau ngomong ngono ya kan itu. Ya masa Pak Ustadz kan ngomong macam itu kan. Jadi maksudnya begitu ya, itu biasa kalau di sana gitu. Kenapa kok sampai seperti ini hukum itu ya karena begitu kalau di sana. Nah kalau kita umpama kok perempuan ya kan umur 10-15 tahun kok dapat laki-laki umur 60 tahun atau 40 tahun kan heran. Kalau di sana enggak gitu. Atau sebaliknya anak laki-laki umur 15, umur 20 dapat perempuan yang umurnya 60 tahun, 70 itu biasa di sana gitu. Umum. Enggak ada masalah gitu loh. Ya kalau kita jadi masalah gitu loh. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ya itu tadi kata Bang Firman tadi ya kan. Itu apa ndak keracunan katanya kan gitu. Kalau di sana ya ndak gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Apalagi kok itu ada lagunya tuh. Kalau kok ibaratnya laki-lakinya tua, perempuannya yang dinikahi muda, umur 15, 16, 17 umur. Apa itu lagunya tuh? Cicarawa, wedi karo apanya? Itu kan itu.
Tapi itu kalau di sana itu biasa maksudnya tuh, maka diterangkan di sini sampai seperti ini. Kok sampai bisa pamannya kakek kok masuk? Apa masih hidup loh kan gitu? Karena prosesnya seperti tadi gitu ya. Nah, jadi panjang jadinya gitu. Semayukodimu, maka lalu didahulukan siapa amul jadi pamannya kakek yang dari bapak. Minal abawa ini yang seemak sebapak. Suma minal abi lalu yang sebapak tok. Wakada dan seterusnya. Fa'in udimat, maka andaikan kok tidak ada semua siapa la asobatu asobat minan nasabi dari nasab wal mayitu dan adapun mayit itu atikun dimerdekakan fal maulal mutiku, maka orang yang memerdekakan itulah yang berhak menerima daripada asobah. Walaupun sekarang juga ada ya. Yarisuhu mewarisi siapa maulal mutik kepada mayit bila asobati dengan asobahnya. Dakaron baik itu laki-laki karena adanya orang yang memerdekakan, siapa al-mu'tiku orang yang dimerdekakan, au ungsa atau perempuan. Fa'in lam yujad, maka andaikan kok tidak ditemukan sama sekali lil mayiti kepada mayit siapa asobatun, asobah bin nasabi dengan nasab, wala asobatu dan juga tidak ditemukan bil walai dengan sebab wali, famaluhu maka adapun hartanya si mayit itu libaitil mali dibalikkan kepada baitul mal. Kalau sekarang ya di apa negara lah untuk kepentingan umum lah gitu. Itu orang-orang yang berhak mendapatkan asobah yang urutannya anak laki-laki, terus anak laki-lakinya anak laki-laki yang sebapak, lalu bapaknya, lalu saudara laki-laki yang sebapak dan juga seibu, lalu saudara laki-laki yang sebapak dan seterusnya tadi. Itulah orang-orang yang berhak mendapatkan daripada asobah. Faslun wal furudul muadzkurati, dan bagian-bagian yang sudah ditentukan dalam warisan. Wallahu alam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.